Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan dengan NPM 201063114455, salah satu perwakilan dari kelompok 27 yang akan menjadi pemateri pada video pembelajaran kali ini. Di mana pada video pembelajaran kali ini, kelompok 27 berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai line balancing, di mana line balancing adalah salah satu materi dari mata kuliah praktikum sistem produksi tahun 2022-2023 kali ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi dan juga apa aja yang bakal kita bahas dalam video pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim dari kelompok 27 ini. Anggota dari kelompok 27 ini beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh Hafiz Azhari, beranggotakan oleh Edi Kurniawan, Fadli Sajali Kusuma, Muhammad Reja, dan juga Nur Sabrina. Untuk mengefisiensikan waktu dan juga untuk mengoptimalkan pembahasan dari materi line balancing, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Pada materi video pembelajaran kali ini akan ada 3 poin utama yang akan kita bahas, yaitu kita akan mengetahui konsep dari line balancing, kemudian kita akan membahas dan juga mengetahui istilah-istilah dari line balancing, yang ketiga kita akan mengetahui juga metode-metode dari line balancing sendiri. Masuk kepada yang pertama, yaitu adalah konsep line balancing. Line balancing di sini merupakan salah satu metode untuk menyeimbangkan penugasan beberapa elemen kerja dari satu lintasan pakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan juga meminimumkan idle time. Dari konsep tersebut didapatkanlah 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk bisa menyeimbangkan lintasan, kemudian juga untuk mengurangkan ataupun mengurangi idle time dari yang sebelumnya. Kemudian juga di sini yang ketiga adalah jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Next, we have 4 manfaat dari line balancing itu sendiri. Dari 4 manfaat ini, poin utamanya yang pertama adalah mengurangi pemborosan waktu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi pemborosan bahan, mereduksi penyimpanan internal dan juga eksternal, kemudian mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Kemudian kita akan bahas istilah-istilah dari line balancing. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya istilah-istilah dalam line balancing itu begitu banyak. So di sini saya akan membahas ataupun memaparkan secara singkatnya saja dari istilah-istilah line balancing di sini. Jadi saya harap teman-teman bisa membaca juga gitu sambil saya menyebutkan istilah-istilah dalam line balancing ini tersebut. Oke, langsung yang pertama istilah yang line balancing, yaitu yang pertama adalah production speed, di mana production ini adalah kecepatan untuk memproduksi suatu barang dengan memperhatikan demand. Kemudian yang kedua adalah cycle time. Cycle time ini adalah waktu yang tersedia pada masing-masing stasiun kerja untuk menyelesaikan satu unit produk. Yang ketiga adalah waktu station, di mana waktu station ini adalah waktu yang diberikan kepada masing-masing stasiun kerja untuk melakukan pekerjaannya dan sudah memperhitungkan waktu repositioning itu sendiri. Lanjut, istilah selanjutnya adalah waktu menganggur, idle time. Jadi, idle time ini merupakan waktu menganggur gitu ya. Waktu menganggur selama jam kerja atau bird working time. Hal ini penyebabnya apa sih? Hal ini disebabkan antara lain karena faktor alam, terus juga menunggu muatan, menunggu dokumen, ada alat rusak, dan lain-lain yang dapat menyebabkan suatu produksi itu terhambat. Kemudian ada keseimbangan waktu senggang atau balance delay. Nah, balance delay ini adalah ukuran dari ketidakefisiensian lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna di antara stasiun-stasiun kerja. Next, we have efisiensi stasiun kerja. Ini merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja dan juga waktu operasi stasiun kerja terbesarnya. Kemudian efisiensi lintasan produk atau line efisiensi. Line efisiensi lintasan produk ini merupakan rasio dari
kita menggunakan metode Helgesen and Grine atau rank position weight. Dan langkah yang pertama itu kita lakukan adalah menghitung bobot posisi untuk setiap elemen yang diperoleh dari penjumlahan waktu pengerjaan elemen tersebut dengan waktu pengerjaan elemen yang lain yang mengikuti elemen tersebut. Soal ini dapat dilihat atau dapat kita lihat melalui OPC. Kita lihat proses mana yang lebih awal, lalu proses yang mengikutinya ada apa enggak. Dan kalau ada, setelah itu kita lihat lagi apakah ada proses sebelumnya. Nah, itu bisa kita lihat melalui OPC dan kita susun dalam langkah pertama ini. Setelah langkah pertama selesai, langkah kedua yaitu adalah hitung bobot posisi setiap elemen kerja, di mana bobot posisi suatu elemen itu merupakan jumlah waktu elemen-elemen pada rantai terpanjang, dimulai elemen tersebut sampai elemen terakhir. Nah, bobot RPW ini dapat diketahui dengan waktu proses tersebut ditambahkan dengan waktu proses operasi berikutnya atau elemen-elemen yang mengikuti. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah kita urutkan elemen-elemen menurut bobot posisi dari yang terbesar ke yang terkecil. Elemen yang punya bobot paling tinggi ditempatkan pada stasiun pertama. Nah, setelah itu dilakukan, kita dapat menghitung yaitu adalah waktu siklusnya, di mana kapasitas produksi per hari ini sama dengan production speed. Setelah kita menghitung waktu siklus, kita hitung jumlah stasiun kerja. Nah, dari jumlah perhitungan stasiun kerja ini kita cari dengan cara membagi total waktu dengan waktu siklus. So, di sini kita dapat lihat di poin kelima bahwasanya minimal stasiun kerja yang dibutuhkannya adalah 1,96 atau jika kita bulatkan menjadi 2 stasiun kerja minimal yang harus diperlukan. Setelah itu, apa sih yang kita lakukan? Kita lakukan penempatan elemen kerja dengan bobot terbesar pada stasiun kerja sepanjang tidak melanggar hubungan precedence dan waktu stasiun tidak melebihi waktu siklus. So, artinya di sini kita dapat mengurutkan elemen-elemen kerja tersebut ke dalam stasiun kerja gitu. Dari sini kita membagi jadi 3 stasiun. Loh, kenapa sih jadi 3 stasiun gitu ya? Padahal kan tadi katanya stasiun kerjanya harus 2. Kita harus perhatikan teman-teman bahwasanya perhitungan tadi itu adalah penentuan jumlah stasiun kerja itu adalah minimal stasiun kerja. Minimal stasiun kerjanya 2, tapi kenapa sini kita 3? Kita lihat kepada aturan hubungan preseden dan juga aturan di mana waktu stasiun kerja itu tidak boleh melebihi waktu siklus. Seperti kita ketahui di sini pada poin nomor 6, waktu siklusnya adalah 238,39. So, waktu dari masing-masing total stasiun kerja itu tidak boleh lebih dari 238,39 itu sendiri. Makanya kita bagi nih menjadi 3 stasiun. Namun kita juga pernah membagi menjadi 2 stasiun, kita coba dan ternyata hasilnya menghasilkan waktu stasiun itu selalu lebih dari waktu siklus. So, kita memutar pikiran lagi, kenapa nggak kita coba 3? Dan kita coba 3 dan ternyata hasilnya cukup sesuai dengan aturan dari hubungan preseden dan juga waktu siklus yang tidak boleh lebih besar, waktu stasiun yang tidak boleh besar dari waktu siklus sendiri. Makanya dibagi menjadi 3 stasiun. Habis itu kita lakukan langkah selanjutnya yaitu adalah pembuatan precedence diagram dan juga matriks precedence-nya. Nah, ini balik lagi kita dapat melihat ini kepada langkah yang pertama tadi lewat tabel di situ yang menyatakan urutan-urutan operasi 1, terus juga elemen yang mengikutinya, elemen sebelumnya, itu dapat kita lihat pada langkah pertama untuk dibuatkan precedence diagram pada langkah ke-7 ini. Setelah 7 langkah ini selesai, kita lakukan summary item, di mana untuk summary item ini kita dapat melihat efisiensi lintasan atau menghitung efisiensi lintasan, terus juga menghitung balance delay dan juga menghitung dari smoothing index-nya. Dan dari sini kita dapatkan bahwasanya efisiensi lintasan yang kita peroleh dengan work station berjumlah 3 itu adalah 63,53%, kemudian dengan balance delay-nya adalah 34,65% dan juga dengan smoothing index-nya adalah 144 detik. Seperti itu. Itu merupakan langkah-langkah line balancing yang kita lakukan dalam praktikum sistem produksi kali ini. So, I hope bisa dimengerti dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan ya, itu yang dapat saya sampaikan setelah perwakilan dari kelompok 27 dalam pembahasan video pembelajaran mengenai line balancing kali ini. Saya rasa dan saya sadari masih banyak kekurangan yang kami dari kelompok 7 sampaikan dalam video pembelajaran kali ini, baik dalam segi materi ataupun dalam segi saya menyampaikan materi tersebut. Oleh karena itu, saya mewakili kelompok 27 yang
kurangnya. Minta maaf apabila terdapat kekurangan yang masih banyak kekurangannya, dan saya harap dapat kami pelajari dan juga dapat kami improvisasi untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.